Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu, mugi-mugi diridani sapa Allah ing Abu Hurairah, ar-Rasulillahi, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, stune dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kana kang ana sapa wong yukminu iku iman sapa wong billahi ing Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, falyakul moko ngucapo sapa wong khairon ing perkara kang becik, auliyasmut utawa kendelo sapa wong, wa mangkana lan utawi sapane wong kana iku ana sapa wong yukminu iman sapa wong billahi ing Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fayukrim moko kudu mulyaake sapa wong jarahu ing tetanggae wong, waman lan utawi sapane wong kana iku ana sapa wong yukminu iku padha iman sapa wong billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko kudu mulyaake sapa wong dhaifahu ing tamune wong. Rawahul Bukhari, wis den riwayataken saking hadis Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah barusan sudah saya bacakan hadis Nabi mengenai cara-cara kita bermasyarakat. Bagaimana tata krama kita dengan masyarakat, bagaimana cara kita bisa diterima dengan baik di masyarakat, bagaimana cara kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat, sudah diberikan petunjuk-petunjuk yang jelas oleh Rasulullah SAW. Sebagai suri tauladan umat sedunia, Rasulullah memberikan pesan kepada kita semua. Ada 3 resep yang disampaikan Nabi melalui hadis ini. Yang pertama, apabila kita beriman kepada Allah, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, maka tidak dianjurkan untuk berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara baik karena kita tidak punya kemampuan, kita tidak berani ngomong, maka lebih baik kita diam. Kenapa demikian? Karena pada saat-saat sekarang ini mungkin orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Orang tanpa menyeleksi dari mana sumber beritanya, siapa yang berbicara, orang langsung saja kabarnya cepat beredar di tengah masyarakat. Apalagi zaman sekarang, di mana zaman gadget, kemajuan ilmu pengetahuan sudah luar biasa. Mungkin orang tidak berbicara mulutnya, tapi tangannya yang bermain. Share sana, share sini tanpa dilihat dulu. Asal ada berita masuk langsung share sana, share ke grup ini. Kita lihat dulu kebenarannya. Apakah itu berita hoax? Apakah itu betul? Kalau toh betul, sekiranya nggak ada hubungannya dengan kita, sekiranya nggak perlu kita share ke teman-teman yang lain. Karena kenapa? Kalau kita nggak bisa berbicara baik, diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Mulutmu harimaumu. Dari mulut ini, mulut yang kecil ini bisa membahayakan. Bahayanya melebihi dari bahayanya harimau yang siap menerkam. Apa yang kita bicarakan harus kita timbang dulu. Apakah bisa kita sampaikan? Apakah kalau saya sampaikan ini tidak akan mengakibatkan seperti ini? Kita filter dulu, kita saring dulu. Kalau nggak ada manfaatnya, stop. Biar cukup kita yang tahu. Sekiranya ada manfaatnya, dibutuhkan orang banyak, memberikan keselamatan bagi orang lain, banyak manfaatnya, silakan di-share. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya tadi. Yang kedua, bekal yang diberikan oleh Rasulullah adalah 1. Yang pertama, yang kedua adalah maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarum. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah, muliakanlah tetanggamu. Jiron.
kadang di ini ya tetangga jiran gitu ya, negeri jiran, negeri tetangga. Falyukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Dalam suatu hadis ada mengatakan tetangga adalah orang yang ada di depan kita, belakang kita, kanan kiri kita, di mana kita tinggal saat itu. Malah ada juga yang berpendapat 40, radius 40 rumah dari kita tinggal itu adalah tetangga kita. Jadi 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 samping kanan, samping kiri adalah tetangga kita. Jadi kalau masyarakat kita yang termasuk masyarakat yang sangat padat, Indonesia termasuk negara yang sangat padat, menduduki ranking 4 terpadat di dunia. Jadi kalau kita ingin ada hajat, selamatan, atau ada undangan, mungkin kita nggak perlu undang jauh-jauh. Tetangga kanan kiri, depan belakang sudah 40 kali 460. Sudah lebih dari cukup. Nah, dalam kategori yang mengatakan tetangga adalah seperti itu. 40 yang ada di sekitar kanan kiri dan depan belakang kita. Harusnya definisinya seperti itu, tapi yang dimaksud tetangga di sini adalah orang-orang yang ada di lingkungan tempat kita tinggal. Muliakan mereka. Jangan diganggu kehidupannya. Karena ada yang mengatakan, ini kan telinga-telinga saya, rumah-rumah saya, gitu kan. Kita harus paham bahwasanya hak-hak kita juga dibatasi oleh hak-hak orang lain. Mungkin kadang orang sampai tengah malam, dia harus begadang di depan rumahnya, ketawa. Kemudian dia rame-rame bikin menyalakan lagu-lagu, karaoke, boleh. Tapi ingat, ada batas waktunya. Jangan sampai ada perkataan, ini kan telinga saya, rumah saya. Tidak. Hak kita juga dibatasi oleh hak-hak orang lain. Mereka juga butuh istirahat. Mereka juga butuh ketenangan. Mereka juga butuh hidup damai. Jadi betul apa yang disampaikan ketika di sekolahan gitu kan, di tempat pendidikan. Contoh, kita harus menjaga ketertiban lingkungan. Di antara tadi itu, kalau segi keamanannya, kita harus bisa meyakinkan tetangga kita bahwasanya mereka aman dari diri kita, baik dari ucapan kita, dari tingkah laku kita, mereka juga harus merasa nyaman. Itu adalah tetangga. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hormatilah, muliakanlah tetanggamu. Ada juga terus mengatakan kalau kita sedang memasak sesuatu yang berkuah, mungkin rawon, mungkin gulai berkuah, perbanyaklah kuahnya. Antarkan tetangga-tetanggamu. Karena pasti apa yang kita masak akan keluar baunya, akan tercium oleh tetangga kanan kiri. Sampai sebegitunya diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita harus menghormati tetangga. Musim durian, baunya menyengat. Boleh lah maunya durian, siapa yang enggak tergiur baunya. Tapi Mbak Yo kalau bisa jangan sampai kita makan durian, mungkin karena biayanya mahal, harganya mahal, kita makannya sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu. Tapi ketika buang kulitnya di depan rumah, di tempat sampah, orang tahu semua. Makan durian nih gitu kan. Mana nggak dikasih, tapi kulitnya dibuang di depan rumah. Bungkus yang rapat kulitnya, tempat yang dikresek warna hitam, tahu di tempat yang paling bawah. Kalau bisa tetangga jangan sampai tahu kalau kita habis beli durian. Kenapa? Biar orang nggak mengulang berkata-kata, yang habis makan durian bagi-bagi dong gitu kan. Ya mungkin mereka memahami, tapi bagi mereka nggak paham, makan sate pun demikian. Mungkin kalau ibu-ibu kita semuanya dewasa ngerti makan sate di dalam rumah enak ya gitu kan. Bikin anak kecil makan sate dibawa keluar, makan sate. Setelah itu tusuknya dibuang sembarangan ketusuk tetangga, kita dapat satenya, dapat tusukannya. Nah, jadi benar kita kasih edukasi di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Ayo kita menghormati tetangga, kita hormati mereka semampu kita. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Ntar kalau kita buang sampah sembarangan mungkin akan mengganggu tetangga yang lain. Itu salah satu cara yang bisa kita praktekkan di tengah masyarakat.
Hadis yang ketiga juga disambung tadi yang pertama, yaitu yang berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Tamu adalah seseorang makhluk Allah yang dikirimkan oleh Allah untuk masuk ke rumah kita. Tentu mereka dikirim oleh Allah dengan memiliki tujuan. Jelas kalau tamu pastikan mengetuk pintu, assalamualaikum, uluk salam, nyetet bel. Kalau tanpa izin bukan tamu, gitu kan. Jadi mereka yang datang baik-baik ke kita itu adalah tamu. Mereka ada keperluan dengan kita. Mereka punya hajat dengan kita. Kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Mungkin kelihatan, oh tamu dari jauh, kasih dia suguhan. Minimal kasih dia air minum. Kalau di belakang ada makan, kasih dia makanan. Syukur-syukur kita jamu mereka dengan sempurna, kasih makan. Tamunya juga datangnya pas waktu makan siang. Kita di belakang yang makan ada tamu, kita ajak makan aja sekalian. Kita dengarkan, itu adalah tamu. Tamu adalah seseorang yang dikirim oleh Allah untuk berkunjung ke rumah kita. Dia datang membawa keberkahan. Dia pulang membawa apa yang ada dalam rumah ini yang jelek-jelek, mungkin orang bilang balak, dia bawa keluar. Jadi hormati tamu, seperti apapun rupanya. Jangan sampai kita ada tamu, nggak dibukakan pintu, tapi kita lihat dulu dari dalam, dari balik kelambunya. Oh, yang tamu orang nggak usah dibukain, jangan. Ya, tamu apapun, terima mereka dengan senang hati, dan beriman yang ikhlas, yang tulus. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Mau pinjam utang bu tamunya, kalau ada uang pinjamin. Karena saya yakin mereka tidak akan bertamu ke rumah kita kalau mereka tidak betul-betul butuh dengan kita. Dan jangan lupa, orang yang berani mengeluarkan suaranya untuk meminjamkan uang, untuk bersuara saya butuh uang, butuh pinjam, itu orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Itu harus kita bantu. Namun, apabila kita nggak punya untuk dipinjamkan, atau mungkin kita ragu, tolak dengan cara yang baik. Atau paling enggak, kasih aja dia secukupnya buat apa ini, untuk sanggup pulang lah, untuk beli apalah. Tolak dengan cara yang baik, jangan malah dibohongi, tidak punya uang, saya jangan. Tolak dia dengan cara yang baik, sampaikan kalau kita juga punya kebutuhan yang sama, kita juga punya kepentingan yang lain. Tolak dia dengan cara yang baik, hormati dia, sekiranya dia pulang dari rumah kita, dia tidak merasa dipermalukan. Pemirsa yang kami hormati, itu uraian hadis yang barusan saya baca tadi. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.